Halo semuanya, di video kali ini kita akan lanjutin lagi perjalanan untuk memahami silabus dari Mathematics A-Level NTU. Kalau di video sebelumnya kita udah lihat bagian Assume Knowledge dan topik yang pertama, yaitu Function and Graphs. Di video kali ini kita akan lanjutin ke topik yang kedua, yaitu Sequence and Series. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe channel YouTube Koko persilahkan untuk subscribe terlebih dahulu supaya kalian bisa terus dapat update ketika Koko upload video-video pembahasan yang tentu saja akan sangat membantu dalam mempersiapkan tes NTU maupun NUS. Kita langsung lihat topik yang kedua, yaitu tentang sequence and series. Dalam sequence and series ada beberapa hal yang kita harus tahu. Yang pertama, konsep dari sequence. Sequence itu adalah barisan. Barisan itu adalah kumpulan dari suatu angka atau bilangan yang memiliki pattern tertentu. Dan series itu adalah penjumlahan dari sequence tersebut. Kemudian sequence and series sendiri ada yang finite, ada yang infinite. Kalau finite berarti ada batasnya, ada suku terakhirnya. Tapi kalau dia infinite, berarti tidak ada suku terakhirnya. Atau suku terakhirnya bisa dianggap 0. Berikutnya, sequence as a function of y equals to f of n. Jadi yang namanya sequence bisa kita nyatakan dalam suatu fungsi, di mana n-nya menyatakan bilangan bulat positif. Selain kita nyatakan dalam fungsi, kadang-kadang sequence itu bisa ditulis dalam bentuk UN. Jadi UN sama f of n ini sama aja. Kemudian hubungan antara UN dan SN. SN itu adalah sum dari n suku. Sedangkan UN itu adalah suku ke n. Kalau Koko tulis hubungan antara SN dan UN, kita bisa bilang SN ini merupakan penjumlahan dari UN. Misalnya n-nya 1 sampai n-nya n gede. Itulah hubungan antara SN dan UN. Kemudian berikutnya, sequence given by formula n term. Inilah yang disebut sebagai UN. Kemudian use of sigma notation. Dan penggunaan dari notasi sigma. Seperti yang Koko jelasin sebelumnya. SN itu adalah sum dari UN. Sum and difference by two series atau sum and difference of two series. Ketika kita memiliki dua series, series itu SN ya, series itu adalah penjumlahan dari sequence. Katakanlah Koko punya SN, ini series pertama. Kemudian series kedua, katakanlah Koko punya PN. Ini juga series, tapi series yang kedua. Ketika kita ingin menjumlahkan series yang pertama dan series yang kedua, kita bisa tulis SN plus PN. Itu adalah sigma dari N sama dengan 1 sampai batas atas katakanlah N. Dari sequence pertama, katakanlah UN. Dan sequence kedua, katakanlah sequence keduanya AN. Kalau kita kurang, ya dia juga pengurangan. Dan dalam notasi sigma, tambah atau kurang itu bisa dipisah. Jadi N sama dengan 1 sampai N UN, boleh tambah, boleh kurang, sigma lagi, sampai N dari AN. Itulah sum and difference dari dua series. Aplikasinya nanti ke soal seperti apa, itu tugas kalian ya. Latihan lebih banyak, kalian akan tahu nanti aplikasinya ke arah mana. Atau kalian bisa cek di playlist NTU dan NUS yang ada di channel YouTube Koko. Di sana Koko sudah upload lumayan banyak soal-soal yang sangat relevan menurut Koko untuk dijadikan materi atau latihan soal buat kalian semua. Berikutnya, summation of series by method of difference. Nah, apa itu method of difference? Ini Koko sempat bahas di salah satu video pembahasan yang Koko bikin tentang materi sequence and series. Apa itu method of differences? Bagi yang belum tahu,
cari tahu dulu konsepnya, belajar dari buku-buku atau internet, kemudian bisa coba latihan soal yang ada di playlist Koko. Kemudian convergence of series and the sum to infinity. Jadi yang namanya series itu ada dua sifat. Yang pertama dia punya sifat konvergen, yang kedua dia punya sifat divergen. Untuk series yang bersifat konvergen, dia punya sum to infinity. Nah, gimana cara kita cari sum to infinity dari series yang bersifat konvergen? Itulah yang dibahas di poin ini. Kemudian, formula dari suku ke n dan sum arithmetic series. Jadi ada deret aritmatik, UN-nya apa, SN-nya apa. Pelajari itu. Kemudian formula dari UN dan SN dari deret geometri. SN UN geometri apa, pelajari itu. Kemudian untuk deret geometri ada condition supaya dia convergence. Sehingga dia nanti memiliki sum to infinity. Nah, apa syarat deret geometri bersifat konvergen? Kalau Koko tulis di sini, karena ini pendek, syarat deret geometri itu konvergen jika mutlak rasionya lebih kecil dari 1. Ketika mutlak rasio lebih kecil dari 1, maka deret geometrinya itu bersifat konvergen. Tapi ini hanya berlaku untuk geometri. Kalau dia bukan geometric series atau bukan deret geometri, maka mutlak R kecil 1 itu tidak berlaku lagi. Jadi hanya boleh untuk deret geometri aja. Dan ketika deret geometri kita konvergen, dia punya sum to infinity yang bisa dihitung dengan formula A over 1 minus R. Tapi lagi-lagi ini khusus deret geometri. Kalau dia bukan deret geometri, gimana cara cari sum to infinity-nya? Silakan pelajari bagian itu. Kita lanjut, ini baru 2.1. 2.2, oh nggak ada. Bagian 2 ini cuma satu. Sequence and series ini hanya satu bagian ini aja. Kita lanjut ya. Topik ketiga ini tentang vektor. Vektor ini merupakan salah satu topik yang biasanya nggak terlalu diminati oleh kalian semua. Karena kadang-kadang susah dimengerti. Tapi tetap aja harus dipelajari ya. Nggak bisa nggak dipelajari. Yang pertama, basic properties dari vectors in 2 and 3 dimension. Vektor itu punya 2 dimensi atau bisa dinyatakan dalam 3 dimensi. Kalau 2 dimensi kita hanya tulis XY. Kalau 3 dimensi XYZ. Ini 2 dimensi, ini 3 dimensi. Nah, pelajari basic-basic vektor. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan vektor. Perkalian vektor dengan suatu konstanta. Biasa Koko sebut sebagai scalar multiple. Kemudian, apa dia punya geometrical interpretation. Jadi ketika kalian tambahkan 2 vektor, secara geometri, apa sih yang sebenarnya kita lakukan? Ketika kita kalikan suatu vektor dengan angka, secara geometri, apa sih yang sebenarnya terjadi? Itu yang harus dipelajari. Kemudian penggunaan notasi. Notasi vektor bisa ditulis dalam vektor kolom, atau dalam komponen IJK. Jadi boleh ditulis itu, boleh juga ini. Berikutnya pelajari tentang position vector. Apa itu position vector? Displacement vectors. Apa itu displacement vector? Dan direction vectors. Apa itu arah dari vektor? Kemudian pelajari juga bagaimana cara menghitung magnitude dari vectors. Magnitude itu modulus, biasanya disimbolkan dalam bentuk seperti ini. Cara hitung magnitude gimana sih? Cari tahu sendiri, karena ini merupakan proses pembelajaran buat kalian ya. Dengan kalian cari tahu, kalian akan dapat banyak info. Berikutnya unit vectors. Apa itu unit vectors? Unit vector itu adalah vektor yang magnitude-nya 1.
Cara carinya gimana? Pelajari sendiri. Simbol dari unit vector biasanya pakai simbol hat atau topi. Jarak antar dua poin, kalau kita punya 2 poin, kita bisa hitung jaraknya dengan menghitung magnitude dari 2 poin itu. Jadi menghitung magnitude dari vektor between 2 poin itu. Kemudian collinearity. Collinearity ini adalah satu garis, collinear, satu garis. Apa sih syarat vektor bisa dikatakan collinear? Atau apa sih syarat 3 buah titik bisa dikatakan segaris? Pelajari tentang itu. Kemudian penggunaan dari ratio theorem, teorema rasio. Teorema rasio ini ada rumusnya, tapi biasanya kita bisa hitung atau kita bisa tulis dengan menggunakan aljabar. Jadi misalnya dalam teorema rasio, misalnya Koko punya titik A, titik B, titik C. A, B, C ini terletak dalam satu garis. Ini yang kita sebut sebagai collinear. Kemudian kita tahu AB ini perbandingannya dengan BC itu adalah 1:2. Perbandingan ya. Kemudian vektor posisi A kita tahu. Vektor posisi C kita tahu. Kemudian kita diminta untuk mencari vektor posisi B apa. Nah, untuk menghitung vektor posisi B atau position vectors of B, kita bisa menggunakan ratio theorem. Kalau kalian mau hafalin formulanya, cari tahu sendiri formulanya apa. Atau kita bisa hitung menggunakan aljabar. Jadi karena perbandingannya kita tahu, Koko boleh bilang AB banding BC ini adalah 1:2. Kemudian cross multiply aja. 2AB sama dengan BC. AB bisa dinyatakan dalam OB kurang OA. Kalian harus tahu ini. Ini adalah konsep dari position vectors. Position vectors. Kemudian BC itu adalah OC minus OB. Nah, karena OA dan OC kita tahu, OC ya, OA dan OC kita udah tahu, maka OB pasti bisa dicari. Nah, inilah aplikasi dari ratio theorem. Kalau kita hitung menggunakan aljabar. Kalau pakai rumus ya kalian langsung dapat nanti. Cuman kalau pakai aljabar ya kita kerjakan step by step. Nah, ini bagian pertama, basic dari vektor. Bagian yang kedua itu adalah scalar and vector products in vector. Jadi dalam vektor ada perkalian scalar, ada perkalian vektor. Perkalian scalar ini sering disebut sebagai dot product. Sedangkan perkalian vektor sering disebut sebagai cross product. Gimana cara kalian mengalihkan vektor secara scalar dan mengalihkan vektor secara vektor atau secara cross? Cari tahu sendiri, pelajari sendiri ya. Jadi di sini ada konsep of scalar product and vector product of vectors and their properties. Ada sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifatnya ini menurut Koko nggak perlu terlalu dihafal. Kenapa nggak perlu terlalu dihafal? Karena kita bisa hitung kadang-kadang. Jadi tanpa hafal tetap bisa dapat kok. Tapi kalau kalian hafalin ya lebih bagus. Kemudian sudut antar dua vektor. Sudut antar dua vektor ini bisa dihitung menggunakan scalar atau dot product. Geometrical meaning dari A dot N dan A cross N, modulusnya ya, di mana N itu adalah unit vektor. A cross N ini nanti menunjukkan direction, menunjukkan arah dari suatu vektor yang tegak lurus dengan A dan tegak lurus dengan N. Itulah geometrical meaning dari cross. Geometrical meaning dari dot ini berhubungan dengan proyeksi. Bagi yang belum tahu, cari tahu sendiri. Ini juga boleh sekalian dicari tahu. Nah, nggak perlu pelajarin triple product. Jadi nggak perlu pelajarin A dot B cross C atau A cross B cross C. Ini triple product.
karena ini di bagian exclude. Tapi kalau kalian tahu ya lebih bagus ya. Jadi Koko nggak membatasi lah, Koko nggak pengen membatasi pembelajaran kalian. Tapi fokus dulu di bagian include. Bagian exclude ini nanti aja. Kalau kalian punya waktu yang lebih, baru pelajari bagian ini. Tapi sekarang fokus di bagian include-nya dulu. Berikutnya, three-dimensional vector geometry. Ini soal yang cukup sering ada. Three-dimensional vector geometry. Apa aja yang mencakup di bagian ini? Yang pertama, vector and Cartesian equation of lines and plane. Gimana sih cara mencari persamaan garis dan persamaan bidang dalam vektor? Kemudian persamaan garis dan bidang itu ada dua jenis. Ada yang namanya vector equation, ada yang namanya Cartesian equation. Nah, gimana cara kita menyatakan garis dalam vektor atau garis dalam Cartesian equation? Berikutnya, gimana cara mencari foot of perpendicular and distance dari suatu titik ke garis atau ke bidang. Jadi kalau kita punya garis, kita punya titik, gimana sih cara mencari foot of perpendicular? Inilah yang disebut sebagai foot of perpendicular. Kemudian bagaimana cara mencari distance? Basically kalau kalian tahu cara mencari foot of perpendicular, cara mencari distance pasti tahu. Karena distance tinggal jarak antara A sampai F, sampai foot-nya. Ini foot of perpendicular. Tapi yang perlu kalian pelajari, gimana sih cara mencari foot of perpendicular ini? Satu lagi, foot of perpendicular dari suatu titik ke suatu bidang. Kalau kita punya bidang, katakanlah ini plane. Nah, ketika kita punya plane dan kita punya, ketika kita punya plane dan kita punya titik di sini, ya. Gimana sih cara mencari foot of perpendicular? Sama, F. Gimana cara cari F? Dan kalau kalian udah dapet F-nya, kalian pasti bisa cari distance-nya. Tinggal magnitude dari AF aja. Jadi pelajari atau cari tahu, bagi yang belum tahu, gimana cara mencari foot of perpendicular. Kemudian gimana cara mencari sudut antara dua garis, antara garis dan bidang, antara dua bidang. Mencari sudut nggak mungkin jauh-jauh dari dot product. Tapi apa yang harus di dot product kan, pelajari bagian itu. Terutama hati-hati untuk sudut antara garis dan bidang. Jadi bagian ini kasih ekstra perhatian ya, line and plane. Berikutnya, hubungan antara dua garis, hubungan antara garis dan bidang, dan hubungan antar dua bidang. Hubungan antar dua garis ini kalian bisa lihat tentang coplanar and skew. Coplanar ini artinya terletak pada satu bidang yang sama, artinya mereka intersect. Kalau skew ini berarti mereka tidak intersect. Nah, gimana cara membuktikan dua garis itu berpotongan atau skew atau paralel? Cari tahu, pelajari dengan baik. Kemudian hubungan antar dua bidang. Gimana sih kita tahu dua bidang memiliki hubungan apa? Jadi hubungannya bisa paralel, bisa intersect. Nah, cari tahu juga. Ini bisa paralel, bisa intersect, bisa skew, satu lagi. Jadi ada 3 hubungan. Yang terakhir hubungan antar dua bidang. Hubungan antar dua bidang ini hanya paralel dan intersect aja. Nah, cari tahu gimana cara membuktikan dua bidang itu paralel atau dua bidang itu intersect. Kemudian kasih perhatian lebih ke bagian intersect. Ketika kedua bidang berpotongan, hasil potongnya itu pasti membentuk suatu garis. Ketika dua bidang berpotongan, perpotongannya pasti membentuk suatu garis.
Ini form a line. Nah, gimana sih cara mencari equation of line-nya? Equation of line. Hasil perpotongan antar dua bidang. Cari tahu ya. Exclude-nya nggak usah dipelajari sekarang. Cara mencari jarak terdekat dari dua garis yang skew. Dua garis yang tidak berpotongan. Gimana cara mencari jarak terdekatnya? Kemudian cara mencari equation of common perpendicular to two skew lines. Ini juga nanti. Kalau kalian punya waktu, pelajari. Kalau nggak punya waktu karena udah lumayan mepet ya, waktunya tinggal sekitar 2 bulan, nanti aja pelajarinya. Fokus ke sini dulu. Ini poin 3.3 tentang vektor. Koko lanjut ke complex number. Nanti kalkulus mungkin Koko akan jelaskan di video berikutnya, karena kalkulus ini panjang. Dan ada banyak hal yang Koko pingin jelasin tentang kalkulus. Kita lihat satu lagi, complex number. Yang pertama, complex number expressed in Cartesian form. Cartesian form itu adalah bentuk yang seperti ini. Ini adalah Cartesian form. Nah, apa aja yang harus dilihat? Yang pertama, extension of the number system from real number to complex number. Ini konsep kenapa complex number muncul. Nggak perlu terlalu diperdalam sih, bagian yang pertama ini. Karena itu lebih ke konsep. Yang kedua, complex root of quadratic equation. Dalam persamaan kuadrat yang tidak memiliki real roots, dia akan memiliki complex roots. Nah, cara cari complex roots-nya gimana? Pelajari itu, atau Koko kasih tahu aja deh, kalian bisa pakai rumus ABC sebenarnya. Tapi nanti kalau bentuk akarnya negatif, itu bisa jadi complex number. Karena dalam complex number ini, akar negatif 1 itu didefinisikan sebagai I. Berikutnya, conjugate of complex number. Conjugate itu sederhananya sekawan dari complex number. Jadi misalnya Z equals to X plus IY, Z conjugate itu adalah X minus IY. Inilah yang disebut sebagai conjugate. For operation of complex number, gimana cara kalian menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, dan membagikan bilangan kompleks? Equality of complex number. Persamaan dalam complex number. Jadi misalnya Koko punya bentuk ini, A plus B tambah 2A min BI equals to 3 plus 2I. Nah, kita bisa equate. Jadi A plus B ini adalah bagian real, pasti sama dengan 3. Kemudian 2A min B bagian imajiner pasti sama dengan 2. Nanti kita bisa dapat A dan B-nya. Itu salah satu contoh sederhana dari equality of complex number. Ada banyak sekali tipe soal yang mungkin lebih sulit. Pelajari itu. Berikutnya, conjugate roots of polynomial equation with real coefficient. Pelajari bagian ini. Jadi ketika kalian punya suatu polinomial dan koefisiennya itu bilangan real, saat muncul akar kompleks, pasti muncul juga conjugate-nya. Saat kalian punya polinomial, dan setiap koefisiennya bilangan real, harus bilangan real, ketika salah satu akarnya itu adalah bilangan kompleks, pasti muncul juga conjugate-nya. Ini bagian yang terakhir. Berikutnya, 4.2, subtopik kedua dari complex number. Complex number dalam bentuk polar. Polar itu complex number yang dinyatakan dalam bentuk R cos theta plus I sin theta. Di mana R bisa dicari dengan cara akar X kuadrat plus Y square. X sama Y-nya dari sana. Theta-nya bisa dicari dengan cara tan inverse Y over X. Perhatikan tan bagian argumen ya, bagian theta.
karena ada syarat-syarat untuk menentukan theta. Apa aja yang tercakup dalam subtopik ini? Yang pertama, representation of complex number in an Argand diagram. Jadi dalam Argand diagram itu adalah diagram dalam complex number. Complex number itu direpresentasikan dalam apa sih? Kalau Koko yang jawab, dia direpresentasikan dalam suatu titik. Ini sumbu imajiner, ini sumbu real. Complex number itu suatu poin. Realnya X, imajinernya Y. Inilah complex number Z. Yang kedua, complex number dinyatakan dalam bentuk R cos theta plus I sin theta. Itulah bentuk polar. R itu menyatakan panjang dari 0,0. Inilah R. Sedangkan theta itu menyatakan sudut dari sumbu horizontal positif. Pelajari lebih jauh ya, Koko hanya bisa kasih gambaran di sini. Atau bentuk ini bentuk eksponensial. Cara menghitung, yang tadi Koko bilang, cara menghitung modulus dan argumen. Ini modulus, ini argumen. Kasih perhatian lebih di bidang atau di bagian argumen. Karena ada syarat-syarat sedikit tambahannya. Kemudian, multiplication and division dari dua kompleks number dalam bentuk polar. Perkalian dan pembagian dalam bentuk polar. Untuk bagian terakhir ini, pelajari sifat modulus dan sifat argumennya. Jadi pelajari properties of modulus and argument. Untuk pembagian dan perkalian ya. Selesai, itu kompleks number. Berikutnya kita masuk ke kalkulus. Koko akan lanjut di video berikutnya nanti. Nah, jadi dalam kompleks number ini, kalian nggak perlu pelajari lokus. Jadi gambar-gambar lingkaran atau gambar-gambar sektor dalam kompleks number itu mungkin nggak perlu dipelajari sekarang. Tapi belakangan ketika kalian punya waktu lebih. Karena di silabusnya nggak ada nih. Jadi nggak perlu dipelajari lebih dalam sekarang. Fokus aja yang ada di silabusnya. Nggak perlu pelajari teorema Moivre. The Moivre's Theorem itu juga mungkin nanti aja. Tapi bagi yang udah belajar, jangan lupa banget ya. Tetap aja diingat-ingat karena mungkin akan membantu. Nah, Koko berhenti di sini untuk video penjelasan tentang silabus dari Mathematics A-Level NTU. Di video berikutnya, Koko akan lanjutin ke subtopik berikutnya. Masih ada beberapa topik ya, kalau kita lihat silabus ini. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa ikutin atau nonton video selanjutnya.